Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Diantika dari kelas A1 K11 dengan NPM 222320006. Di sini saya akan menjelaskan tentang film Artificial Intelligence yang berjudul Pacific Rim. Dimulai dari serangan pertama Kaiju pada tahun 2013. Kaiju merupakan monster super besar yang berasal dari portal atau jembatan interdimensi di lempeng Samudra Pasifik. Serangan yang muncul beberapa kali itu menghancurkan semua kota yang didatanginya. Dunia pun bersatu untuk membentuk monster tandingan yang berupa robot-robot yang disebut Jäger. Jäger berasal dari bahasa Jerman yang berarti pemburu. Robot yang seukuran Kaiju ini dipiloti oleh satu orang dan mengakibatkan kerusakan otak. Untuk menyiasatinya, Jäger dikendalikan oleh dua manusia yang otaknya terhubung. Jäger berhasil mengalahkan Kaiju dan melindungi manusia. Namun Kaiju yang muncul semakin besar dan semakin banyak pilot Jäger yang meninggal dunia. Saat makhluk asing memasuki dunia kami, asalnya dari kedalaman Samudra Pasifik, dari celah di antara dua lempeng tektonik, sebuah gerbang antar dimensi. Titik tembus. Aku berusia 15 tahun saat Kaiju pertama kali muncul di San Francisco. Ayo cepat tembak dia, pemberantas sekalian. Saat itu tank, pesawat jet, dan misil melumpuhkannya. 6 hari kemudian, sejauh 56 km, 3 kota hancur. Dan puluhan ribu nyawa melayang. Kami berkabung dan mengenang tragedi itu. Dan melanjutkan hidup. Lalu, 6 bulan kemudian, serangan kedua melanda Manila. Keasaman darah Kaiju menciptakan fenomena beracun yang disebut dengan Kaiju biru. Lalu serangan ketiga melanda Cabo. Serangan keempat. Lalu kami menyadari, semua ini tidak akan berhenti. Ini hanyalah permulaan. Kami perlu senjata baru. Dunia bahu-membahu, menyatukan sumber dayanya dan menyisihkan persaingan demi kebaikan bersama. Untuk melawan monster, kami menciptakan monster kami sendiri. Maka lahirlah program Jäger. Awalnya memang banyak kekurangan. Beban syaraf untuk terhubung dengan Jäger terlalu berat untuk satu pilot. Lalu sistem 2 pilot pun diterapkan. Kendali pilot atas belahan otak kanan dan kiri. Kami mulai menang. Para Jäger menghentikan Kaiju di seluruh dunia. Tapi bagus tidaknya Jäger tergantung pilotnya, sehingga pilot Jäger menjadi superstar. Bahaya berubah menjadi propaganda. Kaiju dibuat mainan. Kami melakukannya dengan baik. Menang. Lalu, semuanya berubah. Pada tahun 2020 saja, Kaiju sudah sampai ke level 3. Program Jäger sudah dinyatakan gagal karena banyaknya kekalahan Jäger. Pihak berwenang memutuskan memakai tembok anti Kaiju dan menghentikan proyek Jäger. Komandan Staker diberi waktu selama 8 bulan sebelum menghentikan Jäger dan memindahkan proyek Jäger ke Hong Kong. Mengetahui waktunya tak banyak, Staker mencari salah satu mantan pilot terbaiknya, yaitu Rilek. Rilek dan Yanchi dulunya adalah pilot dari Jäger Gypsy Danger yang terkenal. Rilek berhasil memiloti Gypsy Danger sendirian pasca kematian Yanchi. Namun, Rilek memilih menyembunyikan diri sebagai buruh pembuat tembok anti Kaiju. Trauma akan keputusasaan, kesakitan, dan kematian Yanchi masih sulit dihilangkan Rilek. Staker berhasil membujuk Rilek agar kembali memiloti
Gypsy Danger dan membawanya ke Hong Kong. Tuan Beckett, Marsikal, Anda tampak sehat. Lama tidak bertemu. 5 tahun, 4 bulan. Bisa kita bicara? Perhatian, seluruh pengelas ketiga zona. Silakan ke kantorku, Marsikal. Perhatian, seluruh pengelas ketiga zona. Aku sedikit kesulitan mencarimu. Anchorage, Sheldon Point. Ya, orang sepertiku bekerja membangun dinding untuk bertahan hidup. Apa yang Anda mau? Sudah 6 bulan aku berusaha melakukan apapun semampuku. Ada Jaeger lama, Mark III. Kau mungkin tahu, dia perlu pilot. Kurasa aku bukan pilihan pertama Anda. Kau adalah pilihan pertamaku ketika pilot Mark lainnya sudah tewas. Tolong dengar. Tidak bisa membiarkan orang memasuki pikiranku lagi. Aku muak. Aku masih terhubung dengan saudaraku saat dia tewas. Aku tidak mau mengalami itu lagi. Maaf. Apa kau tidak tahu, Tuan Beckett? Dunia akan tamat. Kau lebih suka meninggal di mana? Di sini? Atau di Jaeger? Tuan Beckett, Audisi CO pilot Gypsy Danger mengantarkan Mako sebagai partner relay. Namun Mako memiliki trauma masa kecil yang luar biasa. Semua keluarganya mati ketika kotanya diserang kaiju. Dan ia pernah melihat kaiju dalam jarak yang sangat dekat. Trauma ini yang membuat mereka tak lagi diperbolehkan memiloti Jaeger. Mako hampir menghancurkan seluruh hangar Jaeger pada saat itu. Jaeger yang tersisa hanya 4, dan proyek mereka akan dihentikan. Stacker mempunyai ide menghancurkan jembatan interdimensi menggunakan nuklir. Ia membutuhkan semua Jaeger yang tersisa untuk bertarung di area portal. Ketika kaiju muncul di permukaan, 3 Jaeger diturunkan dan 2 Jaeger berhasil dihancurkan kaiju. Tersisa 1 Jaeger yang hampir hancur ketika Rilek dan Mako diizinkan memiloti Jaeger. Mereka berhasil mengalahkan 2 kaiju dan menjadi pahlawan. Mereka berhasil menghancurkan portal interdimensi. Kendali manual diaktifkan. Pelerehan inti dalam T-60. Pelerehan reaktor dalam 55 detik. 50 detik.
tepat sasaran. Titik tembus runtuh. Demikian penjelasan film Artificial Intelligence. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.